Perkenalkan, nama saya Reza Video Purwanto, dan syukur alhamdulillah saya akhirnya bisa bertemu dengan Anda semua, karena lewat perantara sekolah bisnis yang mendidik kami dari nol hingga kami besar, dan kedepannya akan terus membesar. Tepuk tangan dulu untuk United Core Vision. Baik, teman-teman semua, ini sebuah kehormatan bagi kami. Pada intinya, saya yang sebenarnya pengen banyak belajar, karena di kursi depan ini loh, waduh, ini yang bikin gemeter orang-orang Surabaya itu ini loh, yang duduk-duduk di depan ini loh, yang terhormat pemimpin-pemimpin besar Anda ini loh, penerima-penerima BMW dan bintang 8 ini loh, wah. Jogja itu mesti bikin Surabaya panas, orang Surabaya itu katanya nyaman, senangnya di Surabaya tok, nggak mau kemana-mana. Tapi kalau dengar teman-teman Jogja, wah grupnya di mana? Sumatera, grupnya di mana? Sulawesi, kok bisa itu loh, ya. Makanya begitu saya tawari kesempatan ke sini, saya langsung, oke, saya tangkap deh kesempatannya. Karena saya pengen belajar dari Anda. Jadi sebenarnya Anda orang-orang yang hebat. Ya tepuk tangan untuk kita semua di sini. Oke. Kita langsung aja. Kita sama-sama belajar nih ya. Saya juga sempat datang ke VS seperti ini kok. Awal datang juga sama seperti Anda. Ada beberapa di antara Anda yang datang di sini sempat keculik dan sebagainya. Pasti ada ya. Sama. Kita dulu juga awal-awalnya datangnya juga nggak dalam kondisi nggak siap kok. Ya. Intinya gini aja, saya mulai dulu awalnya. Teman-teman, satu hal yang saya suka dari Unicore, itu salah satunya adalah tentang pengembangan diri. Karena saya dikenalkan tentang Unicore, betul bisnisnya hebat, betul produknya apalagi, ini yang membuat benar-benar saya kagum. Nah, salah satu hal yang ditawarkan sama sponsor saya pada saat itu adalah tentang pengembangan diri. Karena pada saat itu di kampus kami, saya ceritanya mahasiswa semester akhir, umurnya 24. Jadi kuliahnya cukup molor waktu itu. Sudah mau lulus, dan kita sempat kepikir, ini habis ini lulus cari kerja, biar cepet-cepet kawin. Kan itu intinya. Berita buruknya adalah beberapa perusahaan-perusahaan asing dari Philip Morris dan masih banyak beberapa perusahaan asing lain, itu mencari tenaga kerja, dan itu ke kampus kami. Ada lowongan pekerjaan. Nah ternyata dari beberapa mahasiswa-mahasiswa tersebut, lah kok yang unik loh, yang anehnya, itu yang keterima yang IPK-nya 2,9, 2,7, kok. Lah terus yang IPK 3,3 kenapa? Waduh katanya mereka tuh kayak robot semua katanya. Itu kata perusahaannya loh ya. Kata perusahaannya. Waktu itu saya cukup tenang. Oh IPK aku 2,5. Jadi tenang aja. Nah. Bukan itu ceritanya. Pada dasarnya kenapa kok yang IPK 3,3 bahkan ada yang magna cum laude ya 3,8, 3,9 itu kok malah nggak keterima. Yang keterima hanya 2,7, 2,9 ada yang 3,0. Itu malah keterima. Kenapa? Karena mereka punya pengembangan diri yang baik. Nah, tentang pengembangan diri ini hal yang dalam hati kita tuh semua pengen belajar. Tapi kita nggak tahu jalannya. Terkadang kita malu untuk mengakui bahwa diri kita kurang berkembang. Betul? Makanya di Unicore ini kita belajar pengembangan diri. Mau? Mau. Salah satunya orang sukses, orang mau berkembang, itu rajin tepuk tangan. Seperti apa sih tepuk tangannya orang Jogja? Oke. Jadi awalnya saya cukup tertarik karena ditawari tentang pengembangan diri. Nah mengingat latar belakang cukup unik ya. Saya ini anak tunggal. Anda tahu identik anak tunggal seperti apa? Manja, betul? Ya, identik dengan apa? Manja, anak mama, terus apalagi pemalu, teman enggak banyak. Banyak kan? Astaga, ngaku kamu ya? Waduh ya, oke. Nah dari kondisi seperti itu, apalagi saya dan dengan kedua orang tua, itu kita duplikasi benar-benar 100%. Bapak saya melankolis, ibu melankolis, saya juga melankolis. Rata-rata orang melankolis kan hanya mau bicara kalau memang sangat-sangat dibutuhkan. Ya udah kalau dibutuhkan, penting-penting, kalau perlu ditanya dulu deh kita baru ngomong. Biasanya kalau udah ditanya sekali ngomong, panjang nggak selesai biasanya. Ya, tapi harus ada yang mancing. Nah, jadi itu kondisi. Plus, jadi kalau bapak saya itu sederhana aja ya. Saya banyak belajar dari papa sebenarnya. Papa awalnya memang pengusaha biasa, pengusaha dari kelas bawah, tukang potong ayam lebih tepatnya. Istilahnya kalau di Surabaya bakul pitik gitu loh. Jadi saya nemenin papa saya itu dari kecil tuh sering banget dari papa itu kalau motong ayam sehari cuma 30 ekor dan alhamdulillah sekarang bisa sampai 4.000, 5.000 ekor per hari. Nah, minimal disitulah saya bisa belajar. Ternyata orang sukses itu bisa gitu loh. Orang bisa berubah. Dari awal yang sangat kecil, dengan semua tantangan hidup, itu pasti bisa selama ada kemauan. Nah, paling enggak, saya mewarisi bakat beliau gitu loh. Ya makanya saya pakai di usaha ini itu sangat lancar. Saya sangat ahli menggunakan pisau jagal itu loh.
Jadi kalau saya ke prospek, itu tak bawa pisaunya. Ayo, kayak gitu. Nah, canda-canda. Nah, itu sedikit latar belakang ya. Dibesarkan seperti biasa, sama anak tunggal biasa bertumbuh. Nah, yang paling menarik itu kehidupan yang paling terasa kan sebenarnya pada saat mahasiswa, betul ya? SMA, mahasiswa, wah itu dua-duanya benar-benar mengalami masa pancaroba, betul. Ya, rata-rata gitu. Saya mengalami masa pancaroba besar itu pada saat kuliah sebetulnya. Pada saat kuliah. Waktu SMA enggak terlalu banyak. Soalnya setiap saya deketin cewek ditolak terus waktu SMA. Pembalasannya waktu kuliah. Sikat sana, sikat sini kok mau semua ya? Sampai bingung ya aku. Wah. Gimana tipe-tipe setia. Raja itu kan setia dengan satu ratu, betul nggak? Iya. Apanya yang banyak? Itu kamu, bukan. Oke. Nah, waktu kuliah ini benar-benar masa dan musim pancaroba deh. Pokoknya berubah total. Yang dulunya katanya anak paling pinter di SMA, tiba-tiba kuliah tuh jadi anak paling bandel, betul? Dan kebalikan, anak yang paling bandel tiba-tiba di kuliah jadi tobat, banyak kan? Saya juga mengalami masa-masa seperti itu, samalah, kita fair, kita sama-sama aja. Nah, salah satu hobi baru saya pada saat kuliah, itu ternyata main kartu waktu itu. Pokoknya karir saya main kartu tuh bagus pokoknya waktu itu main. Karirnya itu bagus, impian saya tuh ke Makau pokoknya. Makau pasti kamu tembus. Apalagi kalau lihat filmnya itu Chow Yun Fat kayak gitu. Wah, dengan potongan rambutnya pihak samping kayak gini. Wah. Terbesit banget. Wah, God of Gambler. Wah, gimana gitu. Sambil makan coklat kan biasanya filmnya. Oke. Nah, ketika mahasiswa akhirnya kita mulai merasakan. Ada teman, ada musuh. Dan kalau musuh benar-benar udah nggak sapa-sapaan. Kalau teman-teman dekat, kita mau melakukan segalanya untuk teman. Dan terkadang kita baru tahu ternyata teman-teman itu kan teman-teman semu, betul? Kalau senangnya doang, kalau saya lagi main kartu dan menang, itu padang rumput, soalnya duitnya ada. Kalau main kartu dan sudah kelihatan mau kalah, kok satu persatu temanku pergi semua ini ya. Ini takut kalau duitnya diminta semua, ya kan? Nah, di situ saya mulai merasakan ternyata tidak ada kawan yang abadi. Kok tiba-tiba, tidak ada angin, tidak ada hujan, dan dia bukan siapa-siapa saya. Kok tiba-tiba deket-deket gitu loh, deket-deket, berusaha baik, sapa-sapa, mas apa kabar mas? Gimana kabar bapakmu lah, ibumu, standar lah. Pak Abdi sudah sering cerita, Anda disapa semuanya. Kalau Anda punya hewan, dia juga nyapa hewan Anda. Kucingmu gimana? Ularmu gimana? Pokoknya disapa semua. Lu enggak punya ular? Enggak punya. Pokoknya dia coba aja berusaha dekat sama Anda. Sering Anda ketemu orang kayak gitu? Sering. Ya, tapi jangan main-main loh, karena orang-orang kayak gitu, hidup kita berubah loh, ya. Nah. Jadi tiba-tiba ada yang PDKT ini. Ada yang PDKT, deket-deket, baik-baik. Biasanya, dan memang saya tahu anaknya pinter memang. Anaknya sangat pinter. Saya memang beberapa kuliah ngulang, dan akhirnya ngulang sama adik kelas. Beliau ini adik kelas saya ceritanya. Waktu ujian kok tiba-tiba, mas duduk di samping. Apik banget ini dalam hatiku. Oh ya kebetulan doaku tadi malam kan minta contohan, betul nggak? Dikabulkan sama Tuhan. Ya udah duduk sampingnya. Sudah kok baik banget. Ya kadang-kadang tugas dipinjemin. Ini tugas, ini tugas, ini mas. Nah saya kan banyak ngulang. Apalagi waktu itu statistik 2 itu ngulang terus itu. Nah sama dia dipinjemin terus. Ya, terus beberapa mata kuliah lain, saya masih ingat beberapa mata kuliahnya, banyak kok. Oke. Setelah dia berusaha baik, pertama sih saya santai-santai aja, tidak terlalu curiga, standar, STD lah, ya. Oke. Nah, enggak lama kemudian, pada saat ini lagi karirnya main kartu ini lagi dibangun dengan baik, kan gimana harus konsisten, betul nggak? Harus gold planner. Kalau bisa lebih, harus itu, kartu tetap bikin apa, gold planner itu. Main, loh. Anak yang baik hati ini kok tiba-tiba datang bikin buyar. Waktunya saya mau menang, lah kok dibuyarkan. Ada bisnis bagus. Jadi dan dia itu enggak minta izin lagi. Kartu itu kan kalau udah ketumpuk, dibuyarkan kan bingung nontonnya, benar enggak? Dan biasanya kalau saya ngomong, kartuku ini, yang teman-teman yang lain enggak terima biasanya. Enggak, kartuku ini kan pengen menang semua. Pokoknya pada intinya pada saat itu permainan kartu kita buyar. Bete banget. Dan dia langsung keluarin, flip chart langsung waktu itu.
Ada maksudnya. Langsung seret, keluarin. Wah, cerita panjang lebar. Wah, bla 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 bla. Dia cerita. Waktu itu saya masih ingat, dia bintang 4, dia dapat tambahan dapat bonus sekitar 3 juta, dia cerita. Wih, buset. Nah, saya sempat cukup keder juga waktu itu, sempat tergetar hatinya. Gimana saya manusia normal kok, saya juga suka duit kok, bener gak? Lah impian saya ke Makau itu kan apalagi kalau nggak buat duit besar kan gitu. Nah, di situ dia cerita, nah impian rata-rata anak ekonomi yang normal, ya yang normal itu kan kalau lulus pasti cari pekerjaan di bank. Nah, rata-rata pekerja bank untuk awal itu kan sekitar 1,5 juta sampai 2,5 juta pada saat itu. Ya, ada bank yang dengan penghasilan tertinggi itu depannya M akhirnya I. Itu pingin banget karena teman-teman saya tuh rata-rata masuk ke situ dengan mudahnya. Wah, impianku itu bisa kerja di bank ini dengan penghasilan sekitar 2 jutaan. Nah, tiba-tiba, lah kok adik kelasku tuh datang nyelonong, adik kelas loh. Lewat di sini, saya bintang 4, ini baru 3 bulan, saya dapat bonus sekitar 3 juta. Oh ya, kakak senior kan ya apa harus lebih tinggi daripada adik senior, betul nggak? Apalagi dia itu yang tak injek-injek waktu ospek gitu loh. Nggak mau, waduh sudah diinjek-injek, masa sekarang dibalik. Nggak, wah ya jelas langsung pasang tampang, jaim. Wah 3 juta. Terus, tapi dalam hati sebenarnya pengen gitu loh. Pengen, kan gitu. Ya. Nah, itu awalnya sangat sederhana. Dan dia lanjutin, bintang 8 bisa dapat 40-80 juta sebulan. Itu waktu itu mulai sangat negatif waktu itu. Wah kalau ini udah mulai ngelantur nih omongannya. Ternyata anak yang sering ke masjid ini suka minum-minuman juga tahunnya ya. Kayak gitu. Ya, nah sudah mulai ngelantur. Apalagi paling ngelantur waktu cerita apa? Oh ini mas dapat kendaraan roda 4 yang namanya BMW. Wah betul-betul sudah narkoba dicoba. Ya miras dicoba, narkoba ditelan sama dia ini. Nggak main-main, oh kamu tuh nawarin togel sama kakak-kakak seniormu ya. Gitu. Ya, kan gitu rata-rata. Saya sempat tolak mentah-mentah. Nah, tapi paling menarik pada saat dia cerita, itu tentang produk. Dia cerita tentang produk dengan sangat bangganya. Dia langsung cerita gini, lihat mukaku. Bingung kan Anda? Lihat mukaku. Pertama pada bingung, tapi saya cukup kenal kan, karena dia udah baik. Cukup lama sering minjemin tugas dan sebagainya, saya tahu betul kalau anak itu, nyun sewu ya, saya permisi dulu, saya mohon maaf sama sponsor saya, itu intinya mukanya itu peternakan jerawat pada saat itu. Waktu itu, wah nanti lihat di buku Profil Sukses, upline-ku tuh kincil pokoknya mukanya, beda, ya. Nah, awalnya dia itu, ini peternakan jerawat, ada jerawat bonsai sampai jerawat pohon beringin ada di situ, putih-putih di mana-mana, sungguh, dan wah ini enggak mungkin sembuh ini. Nah waktu dia nunjukin, lihat mukaku, wah iya juga kok bisa bersih, kita mulai penasaran kan, betul? Kita mulai penasaran sama seperti Anda, kan zaman sekarang kan zaman merdeka, betul nggak? Zaman merdeka kan sudah tidak ada penjajah, jadi kerjaan kita melawan diri sendiri, betul? Iya, melawan diri sendiri seperti apa sih? Ya itu yang cewek, aduh kulitku putih nggak ya? Ya kan? Terus ini licin nggak ya? Ini kira-kira nyamuk kalau nempel ke sini kepleset nggak ya kan gitu biasanya. Ya, yang cowok-cowok kan juga kayak gitu. Sekarang kan udah nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan ya seperti itu, melawan diri sendiri. Wah, aku pengen tampil oke punya nih nanti di depan si Juleha biar mantep punya kan gitu ya. Itu kan kerjaan zaman sekarang. Coba Anda zaman dulu waktu zaman penjajahan, nggak kena peluru aja syukur gitu kan. Lah makanya zaman sekarang tuh sudah nggak ada kerjaannya kayak gitu, betul? Jadi waktu dia ngomong wajah kayak gini, saya juga mikir, oh iya, saya kan ya apa-apa juga pengen kincling juga kan. Jangan-jangan nanti suatu saat jerawatan, enggak laku dong, kan? Nah, dia cerita itu, nah tapi untungnya, nah ini ceritanya teman-teman, kalau ada beberapa di antara menderita lama sekali punya penyakit, nah inilah jawabannya. Saya ini punya masalah sinusitis nih di hidung, yang sering meler itu loh, serot itu loh, tahu ya? Yang sering sinusitis, dan saking parahnya sinusitis, itu akhirnya sampai kebawa ke asma. Itu sejak kecil. Dan yang paling parah, ketika umur 15 tahun, itu divonis untuk 2 bulan sekali, itu disinar. Namanya fisioterapi. Ya terkadang pakai tusuk jarum dan sebagainya. Dan beberapa pengobatan lain sudah kita coba. Saya pengen sembuh, pengen banget. Karena kehidupan nggak seperti orang normal ya. Bangun pagi mesti bersin-bersin, habisin tisu banyak. Kalau kena dingin dikit, perubahan cuaca dikit, keringetan dikit, itu juga keluar ininya udah kumat lagi. Nah,
orang tua saya, papa saya itu punya satu lemari yang isinya parfum. Jadi papa saya itu aneh, kalau beli parfum nggak pernah dipakai, cuma dipajang tok. Nah, papa saya tahu, wah ini lemarinya nggak pernah dikunci sama dia. Karena tahu anaknya nggak mungkin berani mendekat. Kalau saya mendekat, jarak radius setengah meter kayak gini, wah sudah kena kumat ini mesti. Jadi mau mendekat itu kayaknya gimana gitu loh. Pengen pakai parfum, jadi mulai kecil tuh saya nggak pernah pakai parfum. Ya, tapi sekarang, pakai parfum. Ayo sini, coba, kalau mau bau sini. Nah, ya, jadi itu ya sedikit menderita. Kalau saya sih menderita banget waktu itu. Melihat orang lain bisa pakai parfum, yang ini enggak, bau kecut ya, pokoknya lu terima aja deh gitu kan. Nah, itu saya punya penyakit seperti itu. Dan sudah divonis. Sampai akhirnya pengobatan banyak. Saya coba susu kuda liar, sampai kuda jinak pun juga saya coba. Pokoknya susu-susuan itu tak minum semua lah. Ya, itu coba semua. Tapi belum ada hasilnya. Nah, saya juga cerita, aku tuh punya masalah sinusitis. Dan ada asmanya. Teman-teman saya udah pada pergi semua itu. Cuma saya yang bertahan, berdua sama sponsor saya itu. Dan dia cerita banyak, pakai mas ini mas. Ini namanya Cordyceps waktu itu. Cordyceps ini sudah terbukti. Orang-orang seperti kamu mas, sembuh. Banyak kesaksiannya. Pokoknya ngomongnya banyak kesaksiannya. Tuh, siapa yang kamu tahu? Itu loh, ada di OPP. Mesti gitu ngomongnya dia. Senjatanya lah pokoknya dia itu. Ya, banyak kesaksiannya. Tambah kalsium, biar metabolismemu juga meningkat. Loh kalau aku ini untuk asma yang bengek itu bisa. Dia udah tahu kan, hot buttonku udah tahu. Saya pengen sembuh. Ditambahi sama dia. Kamu pakai ini juga. Beneficial, harus pakai coba ini. Kalau kamu sudah pakai ini, sudah kamu coba, waduh, pada saat kamu lagi kumat, longgar langsung. Oh iya. Itu langsung takluk saya waktu itu. Oh iya. Oh, terus. Nah nanti kamu coba mas, pokoknya 3 bulan harus coba. Biasanya efek perubahannya bisa dirasakan dalam hitungan hari. 5 hari, mungkin 7 hari, itu bisa terasa mulai. Oh iya. Ya wes, kalau gitu brosurnya mana? Saya yang minta waktu itu, Memang sengaja saya bawa pulang ke rumah dan betul. Ternyata pagi-pagi ya namanya orang follow up ya apapun dilakukan tapi pada saat itu saya mengartikannya lain. Jadi selesai sholat subuh, wah itu SMS-nya masuk tadi tuh kayak gitu ya. Tak buka. Gimana? Saya sudah mendoakan Mas biar cepat sembuh. Waduh ini orang waktu itu loh ya. Kalau Anda sebagai seorang prospek digituin kan pasti senang, betul nggak? Sudah penyakitan nggak sembuh, dokter aja memvonis kamu seumur hidup harus disinar. Dokter aja ngomong kayak gitu, kok ada orang bukan siapa-siapa, tiba-tiba ngasih harapan. Seneng gak tiba-tiba? Seneng. Iya ya, jangan-jangan ini jawaban dari Tuhan. Waktu itu alimku lagi keluar waktu itu. Jadi, ini jangan-jangan ini jawaban dari Tuhan ini. Betul ini. Oke, jadi pada saat itu pagi itu juga saya langsung datang ke kosnya beliau. Ke kosnya beliau dan ceritanya di situ saya tuh menyerahkan diri. Saya bergabung. Woi, ayo. Saya bergabung mau pakai produk. Ya, mau pakai produk. Dan memang betul, saya langsung tanda tangan dan pakai produk. Tapi ya memang hebat. Saya akui produknya itu TOP, BGT, nggak ada tandingannya. Penyakit asma sama sinusitis yang dokter THT aja ngomong divonis seumur hidup disinar, itu pakai Tiansi, Cordyceps, kalsium sama beneficial 5 hari loh sembuh. Saya bangun Pak. Belum. Bukan masalah 5 harinya. 5 hari itu diingetin sama papa saya. Wih, kamu kok, kok wis gak gebres-gebres meneh awakmu. Jadi intinya kok sudah gak bersin-bersin lagi kamu pagi ini. Loh, iya ya. Tapi papa ingat kayaknya kemarin lusa kamu sudah gak bersin-bersin. Makanya ini papa tanya sama kamu. Sejak 3 hari, saya aja gak sadar loh. Betul gak? Saya aja gak sadar. Oh iya. Tak tunggu beberapa saat papa saya pergi, kan ngantor biasanya kan. Pergi, sudah, tak deketin itu. Lemari saktinya dia itu tak deketin. Dengan gagah beraninya, kamu gak bisa bikin aku takut sekarang. Tak deketin. Jarak 1 meter pertama jantung deg-degan juga. Jangan-jangan asma ini, jangan-jangan sinusitis kambuh. Soalnya kalau ada sinusitis kambuh itu asma mesti. Rumah sakit lah juntrungannya. Nah, ini saya mulai mendekat nih. Setengah meter, iya ndak, iya deh gitu. Iya tak buka. Tak hirup enaknya namanya parfum itu, bapak-bapak ibu-ibu. Adalah. Enak. Saya cium.
Wah, ini seperti surga banget ini. Karena seumur hidup saya hanya mencium bau keringat saya sendiri. Ya, saya kalau pengen cari bau-bauan yang harum, ya saya menghibur diri lah. Kayak gitu, nggak ada bau harum lagi. Ya, ini benar-benar bau harum. Waduh, yang atas ini bau entahlah bau apa enak banget. Ini enak banget. Akhirnya saya ambil salah satu, saya semprotkan di depan hidung. Jus. Tuh, nggak apa-apa ya. Wih, jadi orang sehat, jadi orang normal. Wah, itu berita bahagia. Berita paling menggembirakan dalam hidup saya selama 24 tahun hidup. Oke, selama 24 tahun. Akhirnya saya tahu bahwa ini produk yang luar biasa, produk yang paling dahsyat di dunia. Ya, yang kalau saya udah pakai medis, angkat tangan, pakai ini manjurnya luar biasa. Makanya tak pikir-pikir, sekarang kalau saya mikir logika aja ya, pertanyaannya itu loh, direktur PLN yang baru, tahu, omku itu loh, Dahlan Iskan itu, ya, itu Anda tahu kan baru ganti lever, benar? Ganti lever kan? Di mana operasinya? Di Cina. Loh, pertanyaannya kenapa enggak operasi di Jogja? Apa di Solo sekalian? Ya. Wah tuh jauh lah di Jakarta. Kenapa kok enggak di Amerika? Kenapa enggak di Eropa? Kenapa enggak di Jepang jadi robot sekalian di sana? Enggak ya? Kenapa? Karena yang terbaik Cina. Jadi bicara kesehatan nomor 1 adalah negara Cina, teman-teman semua. Oke. Dari situ, oh iya betul juga. Oke lah. Minimal disitulah intinya saya mulai menanamkan keyakinan di situ. Nah, teman-teman, tapi ada berita buruk. Setelah saya pakai produk, setelah saya tahu sembuh dan sebagainya, ternyata saya kembali ke karir semula saya sebagai pemain kartu utama. Dan hampir 8 bulan lebih, saya tidak menjalankan usaha ini. Tapi untungnya sponsor saya itu sangat dahsyat sekali. Dia memfollow up, keluar dari ruang kuliah, sudah ditunggu di depan ruang kuliah. Saya sehari itu 2 kali kuliah, jadi 2 kali saya tatap muka sama dia. Oh kalah dosen, 2 kali tatap muka sama dia, masuk ke ruang kuliah, ada dia. Masuk ke toilet, keluar-keluar ada dia juga. Jadi ke toilet kadang-kadang saya mikir ini, wah ini ada nginteng ya, jangan-jangan ini ada kamera ini. Hidup nggak nyaman waktu itu. Hidup rasanya ada yang, kamera di mana-mana ini, ada paparazzi ini. Saya menghindar ke sana, menghindar ke sini. Pokoknya saya berusaha deh, kalau ada dia di sana, saya di sini. India banget pokoknya. Sana ke sini, apapun lah dilakukan, pokoknya menghindar, dan menghindar. Nah, itu pertama. Tapi bagaimanapun sehebat-hebatnya kita menghindar, pasti kena juga kok. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti kan sempat jatuh, betul? Ya beberapa kali saya ketangkep sama dia. Pak, apa kabar? Wah, dia masuknya bagus banget, nggak langsung diserang, nggak langsung ditawari OPP, nggak langsung ditawari pertemuan. Dia mukanya bagus banget. Apa kabarmu? Gimana mata kuliahmu? Nah, dilanjutkan penutupannya. Yuk kapan ke OPP? Nah, itu baru. Ceritanya bagus. Penutupannya, ayo mas kita ada home meeting, yuk ikut. Pokoknya itu aja yang diomongkan sama dia. Beberapa kali minta daftar nama, ayo kita buat. Sempat waktu itu ngeluarin kertas, yuk kita tulis. Tak tulis, daftar nama. Reza Widya Purwanto. Wis daftar nama, ini namaku sendiri. Wis ya, yuk. Nah beberapa kali, sampai akhirnya pada satu saat dia cerita, ayo mas, satu aja. Dan ini akan merubah hidupmu. Oh ya, satu ya, ya wis. Kenal itu. Namanya Fajar waktu itu. Fajarnya saya tunjuk ini juga bengong juga anaknya. Kamu kenal anak itu? Si Fajar. Fajarnya kan bingung. Oh ya kenal. Ya udah, itu daftar namaku. Ya, wis ya, dah gitu. Nah, wis intinya cerita lewat lah. Itu berbulan-bulan, hampir 8 bulan pokoknya. Saya nggak jalan tuh hampir 8 bulan. Lewat begitu aja. Sampai suatu saat tiba-tiba, intinya 8 bulan orang pertama sponsor saya pantang menyerah. Setiap ketemu saya cerita baik, penutupannya sistem. Cerita baik penutupannya OPP, cerita baik penutupannya NDT lah, home meeting lah atau apapun. Nah, plus ditambah lagi di parkiran motor, itu kita tiba-tiba ada 4 orang anak ketemu sama saya dan disalami kayak gini. Wah, upline, wah hebat, kita ini di bisnis hebat, kita seneng loh. Upline kita tuh Mas Reza. Wah, bingung gak? Wah, saya waktu itu bingung sekali. Saya teramat sangat bingung. Duh, siapa ini ya? Pokoknya kita mau kejar mas, mau bintang 4, mau bintang 5, mau apapun omongannya nggak tak dengerin. Pokoknya saya bingung lah intinya itu toh. Nggak lama kemudian saya hubungi sponsor saya itu Pak Ghazali. Ya dulu masih nggak hormat ya, panggilannya Godzilla. Godzilla, sini. Nah, disitulah titik momen dia langsung datang ke saya, dia menceritakan banyak hal dan akhirnya dia membuka paradigma saya. Ayolah datang ke OPP dulu, datanglah saya ke OPP. Di OPP saya dikenalkan dengan seorang mahasiswa yang sudah bintang 7 ya, seperti Anda yang tadi maju ke panggung dulu. Saya dikenalkan sama seperti Anda itu.
dan langsung termotivasi. Bahkan dia menunjukkan KTM-nya. Waktu dia menunjukkan KTM, kartu tanda mahasiswa Ubaya waktu itu. Universitas Surabaya. Wah, ternyata betul ada mahasiswa bisa sukses. Saya mikirnya pendek aja. Ya. Produknya bagus kok. Bisnisnya hebat. Dan ternyata ada yang sukses beneran. Oke. Nah, di OPP disarankan untuk datang NDT. Ya udah, kalau suruh datang NDT, oke lah, saya sekarang datang NDT. Setelah saya datang NDT, belajar banyak. Ternyata ilmunya punya impian, buat daftar nama, buat janji, presentasi, follow up. Setelah datang NDT, saya diajarkan untuk datang ke Vision Seminar seperti Anda malam hari ini. Dan di Vision Seminar itu, saya masih ingat komitmen saya itu terukir di dalam hati. Pembicaranya yang terhormat Goldtime Indonesia, Bapak Naga Sugara, tepuk tangan untuk beliau. Waktu itu beliau menjadi pembicaranya. Dan waktu beliau bicara, itu saya langsung tek gitu. Dia menceritakan tentang ayahnya. Dia cerita tentang ayahnya yang dulunya kaya raya, jatuh miskin, kena hutang, sampai kencing manis, glukoma, hampir mendekati buta. Tapi lewat usaha tiang si anaknya yang namanya Pak Naga ini, akhirnya bisa membayar semua hutang orang tuanya sampai orang tuanya itu bisa sembuh. Dan itu salah satu keinginan saya sebenarnya, saya tek di situ. Besoknya saya langsung pulang, oke deh saya komitmen menjalankan usaha ini. Saya langsung cari gambar BMW, print, Anda lihat ya gambarnya itu gambar asli itu. Gambar dreambook saya yang asli, jadi satu kertas. Itu pindah dari dreambook pertama, dreambook kedua. Dreambook kedua, goalnya di dreambook ketiga. Jadi waktu dreambook ketiga akhirnya saya bisa terima rewardnya. Ya gambarnya sama itu. Ya, yang tadi Anda ngelihat gambarnya. Nah, banyak hal yang menarik ketika akhirnya saya mengambil keputusan ya. Nah, disitulah saya mengawali sebuah oke deh saya mau presentasi. Saya mulai belajar. Pertama, bagaimanapun saya pasti ngikut lah. Upline saya ada presentasi, ada meeting, saya ngikut dulu. Oh, seperti ini. Akhirnya saya dapat kesempatan dibantu sama beliau. Saya senang banget saya dibantu sama beliau. Dia mengajarkan saya tentang edifikasi, dia mengajarkan saya tentang mengatur kapan membuat janji, dia mengajarkan saya tentang paket info, pokoknya dia benar-benar mengajarkan satu hal yang sangat sistem sekali. Walaupun beliau anak muda, tapi beliau punya visi. Nah karena visinya itu, beliau membayar harganya. Dia punya visi bahwa dia sering cerita, Mas di sini tuh bisa mencapai ratusan miliar. Dan dia dihitungkan di atas kertas. Coba ya, kalau bintang 8, itu bisa ada 4 kelebaran bintang 8. Keduplikasi 4 lagi, jadi 16. Seterusnya ada 4.000 sekian, totalnya ada 5.460 bintang 8. Saya masih ingat angka-angkanya. Karena itu dia follow up saya seperti itu. Beliau follow up saya seperti itu dan saya ingat luar biasa ya. Dari bisnis seperti ini itu bisa menghasilkan ratusan miliar teman-teman. Ya hebat gak kira-kira? Hebat banget. Logikanya gini aja. Nah Anda tahu sekarang yang namanya produk Tianzi. Nah, saya punya cerita sedikit ya. Ini salah satu langkah Anda boleh tiru. Saya bersyukur waktu itu calon bapak mertua saya itu kena asam urat. Wah saya bersyukur banget itu. Calon bapak mertua aku asam urat 4 tahun tidak sembuh-sembuh. Alhamdulillah. Gitu loh. Kakak ipar saya itu dokter. Dokter aja nyembuhin bapaknya sendiri. Tidak sembuh-sembuh ya 4 tahun. Ya bukan salah dokternya. Loh memang obatnya tidak ada mau disembuhkan pakai apa. Betul nggak? Kan gitu. Oke ya. Lah jelas manusia berhati malaikat ini yang datang. Sudah pakai produk teh. Teh itu produk yang paling murah. Betul? Betul. Nah, dari situ tak bawakan. Udahlah calon menantu saya pede banget. Waktu itu ya. Pokoknya kalau ngomong sama calon mertua saya itu enggak enak banget. Kalau diajak ngomong tuh mesti kaki itu dicelupin ke minyak gas, dikasih es gitu loh kalau Anda tahu. Jadi saya ngomong di depan bau minyak gas itu. Waduh, enggak enak banget. Sudah sembuh, kena ini minyak gas lagi ya. Nah, dari situ saya coba, ini loh ada teh. Banyak loh yang sembuh. Bapaknya teman saya itu asam urat, bahkan kakinya tuh sampai ada mentolnya itu bisa kempes loh 1-6 hari tok. Oh iya boleh coba, boleh untuk apapun lah gitu. Sudahlah, ternyata betul. Hari ketiga dia ngomong kok enak. Hari keempat, hari kelima, aku kok pengen maintenance ya. Kebetulan beliau itu 4 tahun hampir 4 tahun lebih itu tidak pernah maintenance lagi. Ya, kenapa? Karena asam uratnya itu enggak tahan pokoknya. Nah, setelah hari kelima akhirnya betul. Beliau maintenance dan luar biasa. Dan jelas dicari, si calon menantu yang malaikat ini dicari sama dia. Mana nih calon menantuku? Mbok datang ke sini, aku pengen terima kasih sama dia. Wah lampu hijau. Nanti Anda boleh coba. Ya, makanya waktu itu saya melamar tanpa perlawanan. Tapi kan gimana ada follow up-nya dulu di awal. Oke? Jadi bersyukurlah kalau mertua Anda kena asam urat. Jadi kalau belum kena asam urat, katanya di Jogja ini juga banyak makan bebek, betul?
sering kirimin bebek. Jadi kena asam murah dulu, kasih tehnya gitu loh. Ya. Ya, nah saya mulai menjalankan usaha ini. Dan banyak sekali kesaksian-kesaksian. Saya akui bahwa ini produknya sangat ramah, sangat dahsyat. Ya, saya punya teman, ini tadi. Nah, kalau si MC-nya ngomong, laki-laki jangan pakai softtek. Wah, temanku ini 6 bulan pakai softtek loh. Laki-laki, tunggu, kena wasir soalnya. Bokongnya ini, itu tahu-tahu, wetok Pak, kok ada bertak. Kamu ini laki-laki apa wanita gitu. Ya kan? Sekalian sama dia, pasang softtek sekalian. Nah, ngomong-ngomong, dia tuh takut operasi. Takut operasi. Begitu saya tahu, tertulis kalsium 1 untuk wasir. Ya, akhirnya beliau coba kalsium 1 tersebut. Setelah beliau coba kalsium 1 tersebut, apa yang terjadi? Waduh, di hari kelima, aku ditelepon dan dicari-cari ke kampus. Kan mata kuliahnya beda, jadi dia nyari ke teman-teman saya. Dan teman-teman saya ngomong, wih itu loh, Fatoroni atau siapa, saya lupa namanya. Si Fatoroni itu nyari kamu. Oh ya kalau teman-teman mah biasa, tampangnya itu marah banget pokoknya. Wah, ya kalau saya kayak gitu kan udah mikir, daripada kejadian, mending aku tak minggat sekalian. Pokoknya, setiap Fatoroni telepon tak matiin gitu loh, tak matiin. Sampai suatu saat saya datang di kos-kosan teman, Fatoroni lewat di depan dan dia tahu ada motor saya di situ. Waduh, dan dia masuk ke kos-kosan itu. Nah di kos-kosan itu tidak ada pintu lain kecuali genteng saya loncat dari lantai 3 gitu toh. Ya mau nggak mau, sebagai laki-laki gentle, ya kan? Saya hadapi, saya keluar gitu. Ternyata dia langsung peluk saya. Aduh terima kasih, ambeien kundu sembuh gitu. Wih. Itu. Ya, itu, wah ini malah menguatkan batin saya ini, Betul-betul ini produknya luar biasa. Nah sekarang kita pikir logika aja. Luas pabrik Tiansi itu lebih kurang sekitar 1.333 hektar, seingat saya seperti itu. Dimana waktu saya ke sana, luar biasa. Wih, kalau pakai kaki, wah itu kaki itu bisa pudel. Kalau jalan keliling Cina itu, keliling pabriknya tok. Ya bisa-bisa kalau saya paksa jalan, kaki saya ini ganti kaki bikinan Cina nanti di sana. Itu luas sekali. Nah logikanya gini aja. Anda punya teman yang kira-kira buka warung nggak? Banyak, misalkan modelnya 2 juta, mikir nggak dia untuk balik modal, betul? Bahkan sebelum dia ngeluarin 2 juta, dia udah mikir dulu, waduh pangsa pasarnya ke sini, dalam sekian bulan, sekian tahun pasti balik modal, kan gitu, betul ya? Apalagi Tiansi, ngeluarin modal itu, beli tanahnya aja ribuan hektar, Anda kebayang? Ribuan hektar, belum bangunannya, belum alat-alat produksi terbaiknya, belum bayar tim ahlinya, profesor, doktor, ahli kimia, ahli kesehatan, ahli nutrisi dan sebagainya itu dibayar sama Tiansi. Anda kebayang nggak? Kira-kira modelnya besar? Besar banget. Nah itu sudah ada yang neliti nggak? Sudah ada yang neliti teman-teman semua. Jadi kita ini bergabung, nah perusahaannya sudah ada penelitiannya sudah pasti laku gitu loh. Ya, mikir pendek aja. Oh iya ya, betul, saya akui. Oke, nah di situ malah meyakinkan saya. Makanya banyak sekali ketika menjalankan usaha kalau ditanya unik, ya unik bin ajaib lah, nyenengin pokoknya. Banyak lucu-lucunya, Anda ketemu orang kan lucu-lucu, betul nggak? Ya kan? Oh itu banyak cerita itu, yang ketemu orang, kita baru ngomong, Tiansi ya, saya sudah tahu mas, saya tidak cocok mas di usaha ini. Setengah jam. Itu tantangannya, memang ya pokoknya pikir lucu-lucu aja lah, ya. Karena saya tahu, hidup itu udah banyak susah, jadi dipikir lucunya aja. Oke? Nah, ini ada beberapa kisah menarik lagi nih. Kalau bagi saya ini seneng-seneng banget. Ada presentasi orang, Anda tahu cerita yang awal tadi? Yang saya presentasi orangnya tidur, betul? Wah itu lucu bin ajaib. Itu waktu saya bintang 4, saya presentasi dia orangnya tidur. Ya udah ya mas ya. Kan kayak Pak Abdi tadi cerita, hanya takut untuk ditolak. Aduh apa nih, ditolak itu maju aja. Anda maju, Anda presentasi orang berikutnya, waktu lu berjalan. Akhirnya saya bintang 5 naik ke 6 naik ke 7. Lah ketika saya bintang 7 saya sudah punya UPP sendiri waktu itu. Nah, dia salah satu peserta UPP yang diundang oleh downline saya waktu itu. Datangnya lucu lagi, pakai sarung lagi waktu itu. Terus pokoknya anak itu unik-unik bin ajaib waktu itu. Dan anak itu akhirnya senang banget, ceria banget dan bergabung saat itu. Dan sekarang jadi bintang 7 dan sebentar lagi udah mau ke bintang 8 yang pasti. Nah, diniati aja. Kalau hari ini kamu belum bergabung, percayalah, kamu pasti bergabung sama aku. Ya, lihat, hidupmu tuh sukanya tidur. Di Tiansi itu enak, biar tidurmu tuh tenang. Aku tahu kamu tidur tuh nggak tenang, mikirin utang kan, itu loh. Oke ya, nah ada lagi unik, kalau bagi saya sih unik. Bagi saya ini tantangannya sangat unik sekali. Entah kenapa ya, saya ini telepon orang, katanya ini orang hebat.
wis pokoknya hebat banget, temennya banyak, ini penggerak massa, macam-macam lah ceritanya seperti itu. Ditelepon ditutup, ditelepon lama-lama penasaran, betul? Lama-lama penasaran. Oke, kalau gitu enggak usah pikir panjang. Tak datangi rumahnya. Datangnya pagi-pagi. Jadi Anda banyak prospek yang seperti itu. Ditelepon ditutup, berusaha ketemu menghindar, betul? Datang di saat-saat mereka belum siap, serangan fajar, ibaratnya kayak gitu. Wes, datang ngoset jam 7 itu loh, jam 6 pagi, jam 7 datang aja di depan rumahnya. Ting tong kalau belum dibukain ya tunggu di depan. Ya, tunggu di depan. Ternyata 1 jam kemudian keluar dia sambil ngambil koran kayak gitu dalam hatiku. Ada orang menyerahkan diri nih. Wah, dengan semangat ya sebenarnya sudah capek juga 1 jam di atas motor kayak gini-gini ya. Nah, saya langsung datengin aja. Saya datang semangat, dia pasti kaget, betul nggak? Dia pasti kaget. Tapi dengan semangat kita, saya masih ingat sponsor saya Pak Gozali itu 6-8 bulan itu follow up saya itu pantang menyerah. Dan dia selalu tunjukkan semangat. Oke, wong sponsor aja follow up saya itu 8 bulan. Masa aku follow up orang 1 jam aja ngeluh, betul nggak? Ya sudah, akhirnya aku maju dengan pantang menyerah, dengan semangat luar biasa. Akhirnya anak itu bergabung dan hari ini salah satu bintang 8 sebentar lagi menjadi bronze lion juga. Itu cerita-cerita unik. Cerita unik. Nah, tantangannya kalau dibilang lucu banget. Dan saya juga berterima kasih, memang di usaha ini itu banyak perubahan yang kita harus lakukan. Nah, Anda catat, perlu berubah. Tapi berubahnya itu menyenangkan sekali. Saya melihat sponsor saya. Sponsor saya itu kemana-mana mesti menggunakan celana kain dengan kemeja, gitu loh. Dengan menggunakan kemeja. Kemana-mana seperti itu. Kemana-mana pakai celana kain, kemeja, pakai sepatu kulit. Oh, tak kira, berarti sukses itu harus seperti ini, harus tampang-tampang pengusaha. Berat memang. Ya, awalnya saya dulu cuman pakai pakaian mahasiswa. Nah, terus pakaian penggantinya, jadi pakaian celana kainnya sama kemejanya, itu saya ikat di kresek, tak ikat ya, di motor gitu loh. Jadi kalau sudah selesai kuliah, harapan saya, oh ya udah, ini kesempatan, tak ambil, saya tak ganti. Lama-lama enggak enak ya, apalagi itu kan motor saya kan belum ada bagasinya waktu itu. Itu Honda Star 80 cc itu kan enggak ada bagasinya ya. Kalau tak taruh di bawahnya jok itu, wah cemet bajuku nanti. Jadi saya sering pakai baju yang cemet, ada bekasnya itu loh, karet-karetnya itu loh. Jadi cemetnya di sini-sini gitu. Ya, nasib punya motor tuh enggak enak, sungguh, serius. Sudah bajunya cemet, rambutnya cemet, pokoknya semua serba cemet lah. Sampai pantatnya cemet kan gitu semua, ya kan? Nah, awalnya akhirnya mikir, waduh, hujan beres. Wah, sudah di double 2, double 3, kok ya tetap airnya masuk. Akhirnya bajunya basah. Lama-kelamaan, ya sudah, saya tak dari rumah, sudah pakai baju rapi seperti ini. Masuk kuliah ya pakai baju kayak gini. Teman saya bilang, antek-antek dosen, hati-hati menjauh semua. Akhirnya menjadi hal yang biasa gitu loh. Antek-antek dosen lah, dipanggil tukang jamu lah, tukang obat, macam-macam lah. Nggak apa-apa wes, nggak apa-apa. Karena waktu itu Pak Gozali itu sangat luar biasa. Dia berusaha memberikan rasa aman dan memberikan rasa nyaman kepada kami sebagai downline beliau. Dia mengatakan, lihat mas, ya kayak tadi Pak Abdi mengatakan, Anda pilih mana? Jadi direktur gajinya 3 juta atau menjadi seorang tukang cleaning service tapi gajinya 10 juta kan gitu. Kita ditanya, lihat mas, lihat ya masa depan anak-anak mahasiswa ya rata-rata jadi pegawai. Gajinya paling banter 3 juta, kalau di perusahaan asing paling ya 3,5 juta, 4 juta. Tok. Lah kamu lihat, walaupun kamu diajak tukang jamu, bonus pun bisa sampai 40 juta sebulan. Kira-kira keren mana? Digituin. Oh, ya. Oke, bagi saya itu keyakinan yang luar biasa. Dan itu kalimat yang mesti dikatakan sponsor saya. Tenang mas, 40 juta itu menanti kamu. 40 juta itu pasti kamu peroleh. 40 juta itu akan menjadi hakmu. Lihat mas, ini sebulan. Anda kebayang orang di luar sana ngumpulin 40 juta itu 2 tahun kerja, betul nggak? Anda sebulan itu pelanggaran, betul nggak? Nah, dari situ saya punya banyak kekuatan akhirnya. Saya punya banyak kekuatan. Teman-teman mulai ngatain, tambah semangat. Dikatain, tambah semangat. Pokoknya semangatnya 45 lah. Semangat 45. Ini masih seputar kampus. Nah, memang betul. Saya berkembangnya dari kampus waktu itu. Dari kampus kami tercinta Universitas Airlangga. Ya. Nah, saya pengen cerita awal tentang perubahan yang pasti. Ya, perubahan. Saya melihat sponsor saya udah pakai pakaian seperti ini. Tak tiru. Akhirnya pernah satu saat pakai pakaian seperti ini, saya ada janjian presentasi di mall. Oke lah. Kali ini datang ke mall pakai pakaian seperti ini. Oh, presentasi. Nah, ceritanya saya ini kebelet pipis gitu loh. Ya udah, cari toilet ke WC, saya kencing di WC kan. WC cowok loh ya. WC cowok kan gitu kan ya. Sap-sapan gini loh. Oh ya. Sap-sapan. Jadi orang berdiri gitu ya. Ya udah.
Waktu saya kencing, di samping saya itu ada orang. Ada orang, dan dia ngeliat gini. Wih, aku pertama ya takut, mati aku. Nggak ada sapa-sapa, sapu itu jauh di sana, dalam hati kalau ada sapu tak sikat sekalian kan aman lah minimal ya. Nah, terus ternyata orang itu, kalau saya kencing, dia intinya kayak gini. Dia langsung ngomong gini, Bapak pengusaha ya? Kaget kan? Kalau Anda ditanya kayak gitu gimana? Dalam hatiku, wih, cari prospek sulit. Lah ini ada orang menyerahkan diri dalam hatiku, ya kan? Tanya, ya tak jawab, iya saya pengusaha. Lama-lama saya juga penasaran, ya tak incek ke bawah, sama apa bedanya gitu. Udah, enggak. Nah intinya dia langsung tanya ke saya itu. Dia langsung tanya ke saya, Bapak pengusaha? Iya. Dan sempat pada saat saya presentasi, orangnya langsung pakai produk bergabung juga. Nah itu. Nah ada juga waktu itu saya belajar dari sponsor saya. Sponsor saya itu orang yang paling ramah di dunia, yang pasti. Ya, dia paling ramah, apalagi sama dolen-dolen itu paling ramah sekali. Ya dia tahu lah dolennya kan masalahnya banyak sepet ditolaki kiri kanan, bener. Paling enggak sebagai sponsor itu yang memberikan senyuman, itu tok loh. Ya, nah di situ saya, sponsor tuh belajar senyum, berarti saya juga harus belajar senyum. Dan apalagi waktu baca buku hijau, ini dia, kan diajari senyum, betul? Belajar senyum. Mas, lakukan perubahan itu tanggung mas. Orang sukses itu melakukannya sangat ekstrim sekali. Kalau kita belajar senyum pada siapapun, sekarang kita belajar senyum pada apapun. Saya waktu itu bingung, pada apapun ya. Pada apapun tak pikir-pikir, kalau ada hewan berarti kita senyum. Iya, kamu mau sukses nggak? Gitu. Ya, termasuk kalau kamu lihat ada kursi, ada kaca, senyum aja di situ mas. Karena hidup itu harus penuh senyuman. Itu memberikan harapan baru. Katanya gitu. Aneh memang. Nah, Anda tahu latar belakang saya kan melankolis ya. Saya senyum itu mikir itu. Orang senyum ke saya aja tak pikir, kamu tuh niatmu apa itu senyum-senyum ke aku. Gitu kan ya. Nah, akhirnya dari satu hal yang namanya belajar senyum, tak mulai, tak belajar senyum. Aneh lihat di kaca, tarik-tarik, lama-lama pernah senyum, itu pulang bangun pagi itu kram ya, segini itu. Iya, terasanya itu baru besok paginya. Nggak mungkin Anda waktu latihan langsung terasa itu nggak mungkin. Besok paginya itu terasa, nggak sakit gigi, kram, beneran, kram. Dan itu dilakukan, sampai tiba satu saat, saya lagi senyum-senyum nih. Senyum-senyum kayak gitu ya, ternyata ada orang duduk di bawah, saya nggak tahu. Ini mau saya, ada kaca di depannya, saya senyum ke kaca gitu. Latihan, kan pengen sukses, betul nggak? Iya kan? Saya masih ingat filmnya God of Gambler aja, waktu latihan aja luar biasa ya dia, betul nggak? Ini hasilnya mengalahkan God of Gambler, halal lagi, ya kan? Nah, cuma latihan senyum, apa susahnya? Kita senyum. Aneh juga, ternyata orang yang bawa ini senyum sama saya. Senyum, ya sudah, senyum ketemu senyum, kasihan dong kalau kita nggak salaman, betul nggak? Ya sudah, tak salami, akhirnya kenal, deket, tak presentasi, closing jadi bintang 7, enak toh? Kalau bilang lucu ya lucu, aneh ya aneh, unik ya unik, banyak banget. Nah, beberapa hal saya juga sangat bangga sama sponsor saya, karena dia bisa memberikan lingkungan yang sangat kondusif ya, untuk kita tuh intinya saling tergesek gitu loh. Hampir setiap jam 9 pagi kita mesti sering kumpul, itu di kantin paling ujung di kampus ekonomi kami itu namanya kantin Mbak Pat, tempat kami ngutang, dan saya bersyukur utangnya juga akumulasi di sana itu. Tapi masalahnya bukan akumulasi tanpa batas waktu. Seminggu bayar orek gitu loh. Ya, kalau akumulasi tanpa batas waktu seneng aku makan di sana terus ya. Oke. Kita kerjaannya ngutang di sana, ngutang kayak gitu ya. Nah di situ tempat kita ngumpul. Ya kadang-kadang juga bikin kisruh. Dia bikin kisruh sering. Kita lagi ngumpul, Pak Gosali yang lagi mimpin. Pokoknya lihat kita anak-anak muda yang berbeda dengan anak-anak muda di luaran sana. Anak muda di luaran sana itu ngandalin penghasilan dari orang tua. Kita akan punya penghasilan kita sendiri. Pokoknya kita yang terhebat. Anak muda terhebat. Itu Pak Gosali. Di kantin loh. Di kantin. Jelalah. Mbak Patnya itu datang. Kalau anak muda hebat, bayar utang, ngono. Ya. Nah, dari kondisi itu intinya kami sering sekali tergesek. Ya, tergeseknya gini. Jadi, saya ini mau datang mengeluh. Aduh aku ditolak sahabat terbaikku. Lah, ternyata ada satu teman namanya Pak Syukur, saya masih ingat. Pak Syukur ini ngomong,
wah aku sudah tolak 5 orang ya. Oh, saya mau ngomong tolak 1 orang tuh nggak jadi akhirnya. Diem. Oh, kalau aku baru 3, aku udah 7 orang yang nolak aku, gitu. Wih, kamu berapa yang nolak? Wes, pokoknya aku semangat aja, nggak jadi ngomong akhirnya. Nggak jadi ngomong karena lingkungannya. Tapi pikir-pikir, iya. Lah kalau bapaknya polisi, anaknya polisi, lah lingkungan, betul? Kalau bapaknya dokter, anaknya dokter, itu lingkungan. Gimana? Kita juga butuh lingkungan di usaha ini. Jadi ini saya ngasih tips pada Anda semua yang baru bergabung, itu berusaha mendekatlah kepada upline Anda. Berusaha mendekatlah pada komunitas Anda. Karena disitulah Anda punya lingkungan dan memberikan komunitas-komunitas baru, memberikan pola pikir baru, memberikan paradigma baru, memberikan sebuah kebiasaan-kebiasaan baru. Dan Anda akan belajar menyikapi hal-hal yang terjadi. Oh, ditolak itu ternyata wajar. Loh kalau orang nggak ngerti ditolak itu bunuh diri, betul nggak? Wih, gitu. Ya, wah itu ketawa itu. Oke? Nah, jadi itu hal paling sederhana terhadap penolakan. Saya terkumpul pada lingkungan dan akhirnya itu menjadi, oh ya biasa ternyata. Ya ini menjadi hal biasa. Oke deh, saya akan bangkit lagi. Oke deh, saya akan berusaha lagi. Dan itu memacu saya. Ada satu teman mau jadi bintang 4, kita panas. Oke. Wih, mau jadi bintang 4. Tak kejar ini. Kejar, harus bisa. Karena komunitas itu bikin kita saling tergesek terus. Oke? Nah, saya masih ingat betul. Karena komunitas itu entah kenapa ya, itu bisa memacu saya, bisa mendorong saya. Itu dari seorang anak manja tiba-tiba hilang begitu aja, pelantas gitu loh. Saya lupa kok bisa hilang ya gitu loh. Kok tiba-tiba jadi anak mandiri ya. Jadi bahkan saya tuh pernah sempat waktu itu mau menjalankan usaha ini itu bapak seneng. Entah kenapa, entah sambet angin mana, itu bapak tiba-tiba negatif, marah-marah. Isinya marah tok isinya di rumah itu. Tiansi jelek, anak papa ini sudah malu-maluin keluarga lah, macam-macam. Sampai akhirnya aku minggat akhirnya. Saya minggat tapi kayak gitu. Betul, 3 bulan tapi saya minggat sebetulnya. Maksudnya saya minggat gini loh. Ya kalau minggat beneran itu kan bener-bener gak pernah pulang rumah. Kalau aku pulang rumah Rek. Aku pulang rumah. Ya, jadi pagi aku ngeliat, mobilnya bapakku pergi, aku pulang ke rumah. Minimal ganti baju biar gak sengsara gitu loh kalau minggat itu. Ganti baju tak taruh gitu loh. Mumpung di rumah ada pembantu, tak kasih pembantu terus aku ngambil baju lain pergi lagi. Ya, intinya saya enggak ketemu sama bapak, sama papa itu toh. Ya, sampai mama itu yang mendamaikan, wis le mulia wae. Ya, kamu pulang aja lah. Sama papamu itu nanti kan reda-reda sendiri kayak gitu-gitu. Ya. Nah, tantangan-tantangan itu tapi malah menguatkan. Nah, Pep masih ingat waktu itu kejar-kejaran dari 4 mau kejar ke 5. Semangat luar biasa. Pantang menyerah pokoknya. Enggak ada yang boleh menghalangi. Saya harus jadi bintang 5. Karena waktu itu crossline saya syukur, itu bentar lagi bintang 5. Saya harus ngelawan dia ini, harus cepet-cepetan. Ya, kita itu bertanding yang positif karena lingkungan itu. Saya masih ingat kantin Mbak Pat itu akumulasi tanpa batas waktu itu, yang utangnya itu benar-benar luar biasa, memberikan tempat bersejarah. Jadi meja bundernya kita di situ. Oke? Nah, saya kejar, tapi betul loh teman-teman. Pasti ada, saya yakin. Ini pasti ada musim paceklik itu benar. Saya presentasi sana, sini, saya pantang menyerah loh. Semangat terus, pokoknya semangat terus, semangat. Seminggu loh, nggak ada yang join. Aku bingung ya. Sehari presentasi 3 kali, 5 kali, kok nggak ada yang join, itu apa salahku gitu loh. Kok dikutuk apa aku ini? Apa memang benar musim paceklik, kayak gitu-gitu ya. Nah, ya sudah, dengan motor kebanggaan itu, ya namanya motor lah, bannya ban karet, pasti bisa bocor, betul nggak? Bocor, yes gitu. Ya sudah, mau nggak mau, nuntun. Untung masih nuntun daripada tak angkat motornya, betul nggak? Ya kan? Ya, soalnya banyak tuh downline saya tuh lebay banget. Motor bocor, saya berjuang menjalankan usaha ini sampai motor bocor aja didorong. Ya benar motor bocor didorong. Masa kamu angkat itu loh? Ya. Jadi motornya tuh bocor, ya udah tak dorong cari tukang tambal ban. Ternyata di tukang tambal ban itu saya ngeliat ada orang baju rapi pakai dasi di situ. Jadi ada 2 orang, satu si tukang tambalnya, satu ada orang yang pakai baju rapi kayak kita inilah, tapi nggak pakai jas. Wih, luar biasa, ada profesional dalam hatiku. Mahasiswa kan pengen closing profesional dari dulu. Tak pikir-pikir nyari sana sini, ndak ono kok ketemunya di tukang tambal ban. Ya sudah, namanya rezeki nggak boleh kemana-mana lah. Sudah, bapak ada waktu. Duduk langsung keluarin flip chart. Presentasi, ding-dong, ya namanya orang baru, nggak ngerti kenalan, pokoknya sikat aja bleh kan gitu ya, istilahnya bahasa Surabayanya ya. Nah, saya presentasi bintang 8, Anda bisa terima 40 hingga 80 juta sebulan. Dia, wih, positif.
Tak terusin. Perusahaannya ini luar biasa. Ini lihat, luas pabriknya besar sekali. Ada di Tianjin. Pemimpinnya orang nomor 2 terkaya di Cina. Gile, positif. Paceklik di mana-mana dapat orang positif di tambal ban. Wah. Ini ibaratnya di padang gurun itu sudah kering kerontang. Sebulan kena air hujan kan gitu. Senengnya, aduh luar biasa. Sampai akhirnya kebahagiaan saya itu dikacaukan sama si tukang tambal ban. Si tukang tambal ban tiba-tiba ngomong gini. Sudah selesai Pak. Wah, iya Pak, tunggu. Masih bicara bisnis. Gitu kan? Oke. Ya saya lanjutkan. Tukang tambal ban ganggu lagi nih. Pak, ini sudah selesai. Iya Pak, sebentar. Ini bisnis besar mau diselesaikan ini. Betul Pak ya? Dia gini lagi. Wah, tukang tambal ban ketiga kalinya ganggu lagi. Gak nyenengin. Akhirnya dia seperti ini. Pak, pada saat saya presentasi, pertama kan semangat 45 ya. Kan diajari positif terus. Betul gak? Ya positif. Tapi lama-lama ya juga kegoyang juga positifnya hati ini. Flip chartnya tak pinggirin, dia ngangguk. Aku berdiri, dia juga ngangguk lagi. Terus depan matanya tak gini-giniin, terus dia ngangguk lagi. Wah lah adalah orang gila bener ya ternyata. Astaga. Nah, Bapak Ibu semua, ya jelas lah, kemana lagi saya harus mengadu? Upline lah tempatnya. Upline, kau di mana? Saya datang ke di kampus. Ya saya datang ke kampus mengadu sama upline, cerita, upline kok kejam sekali hidup ini 1 minggu paceklik, presentasi kemana-mana nggak ada yang join. Akhirnya datang orang gila tak presentasi ngangguk-ngangguk. Apa ini yang terjadi? Nah, dari kondisi itu upline saya bilang gini malah, Mas, lihat, orang gila aja, ngangguk-ngangguk kan, dia tahu bahwa bisnis Tiansi ini bagus, apalagi orang normal. Banyak sekali, dia memberikan semangat pada saya itu banyak sekali, ya. Bahkan saya sering beberapa kali, waktu saya jadi bintang 6, bintang 7 masalah itu selalu ada. Malah ketika saya jadi bintang 8 pertama, itu masalah terbesar bagi waktu itu saya ngomong masalah terbesar, sekarang walah kayak gitu masalahnya. Ya, saya sempat waktu jadi bintang 8 ternyata bintang 7 terbesar saya rontok waktu itu. Ya upline saya ini yang mendamaikan hati intinya dan terus menyemangati. Ayolah terus jalan. Impianmu terlalu besar, impianmu terlalu berharga. Ya, untuk tidak kamu wujudkan, kamu benar-benar mewujudkannya, Mas. Benar, dia benar-benar seperti kalau saya ngomong saya sering memanggil dia kata Mas, kata Pak kayak gitu ya, walaupun usianya di bawah saya. Saya berusaha memperlakukan beliau, itu saya nggak bisa membalas budi terlalu banyak ya. Tapi kalau memang beliau ada, saya berusaha lah, saya menghargai. Ya sampai detik ini pun, saya kalau ketemu beliau, tasnya saya bawakan, kadang kalau mobilnya dia datang, saya duluan keluar, tak bukakan pintunya sampai detik ini. Ya, sampai detik ini. Karena saya sangat bangga sekali ketika menjadi grup beliau, dia membantu saya. Saya tahu, beliau juga punya masalah. Tapi di balik semua masalahnya sponsor saya ini, beliau tidak pernah mencerminkan wajah-wajah sedih pada saya. Dan terus memberikan semangat. Oke ya. Nah, dari situ akhirnya, betul memang, tantangan memang ada. Tapi setiap tantangan itu kan cuman kail untuk kita, cuman umpan. Setelah itu mau diapain tantangan ini? Masalah ini terus mau diapain? Masalah ini mau diapain? Intinya kita harus terus menghadapi masalah itu, kita tetap bijaksana, maju lagi. Menghadapi masalah itu tetap bijaksana. Dan menariknya, semakin banyak kita menghadapi masalah, kita tuh semakin tegar. Betul nggak? Semakin tegar. Seperti kasetnya Pak Fauzan Mutakin, belajar dari beliau, yang waktu orang angkat barbel itu semakin berat, betul? Semakin berat barbel yang diangkat, itu otot bukan semakin besar, itu otot semakin rusak sebetulnya. Ya, semakin tertantang. Tapi pada saat mereka istirahat, akhirnya ototnya membesar. Oh ternyata itu toh. Kunci menjadi orang besar itu harus dihadapkan dengan banyak tantangan. Jadi hari ini teman-teman, kalau Anda menghadapi banyak tantangan, berarti jalanmu udah bener gitu loh. Jalan Anda sudah bener. Oke, lanjutkan, teruskan. Selangkah lagi lebih kuat dan lebih maju. Oke. Nah, teman-teman, satu persatu ya, saya punya impian itu terwujud. Saya bersyukur sekali. Impian itu, kalau bagi saya impian itu seperti sesuatu yang gaib ya. Sesuatu yang unik bin ajaib kalau bagi saya. Sesuatu yang bisa menyentuh hati, dan itu terkadang terwujudnya dalam hal-hal yang tidak terduga. Ya, seperti saya tadi itu presentasi orang tidur, ternyata dia bergabung waktu saya bintang 7.
Saya nunggu orang itu 1 jam, ternyata akhirnya sekarang bergabung jadi bintang 8 dan masih banyak cerita-cerita lainnya. Nah, saya pengen berbagi aja beberapa impian-impian saya ya. Saya minta slide-nya yang ada gambar keluarga saya, Pak. Oke. Ini saya mau ngasih tambahan aja. Aset penting, penting. Semua udah tahu kekuatan aset, tapi saya ingin menyampaikannya. Saya seorang mahasiswa dulunya. Bagi saya Indomie sama rokok udah lebih dari cukup. Wis, itu tok. Kaya, nggak ada kepikiran. Mau nggak? Mau. Mau dikejar? Belum tentu, ya kan? Nah, tapi entah kenapa hati nurani itu mengatakan jalankan Tiansi secara serius. Karena ini adalah aset yang luar biasa. Aset itu apa ya? Nggak ngerti aku. Sungguh. Saya menjalankan usaha ini setahun tuh nggak ngerti aset. Naik bintang 4 ke 5 kan nggak ngerti aset. Yang penting semangat itu tok. Ya, saya ngikut sponsor saya itu seperti apa ya? Aku seperti itu. Duplikat persis plek wis itu tok. Nah, teman-teman, akhirnya saya pernah ngalamin, waktu itu bintang 8 saya sudah menikah sama istri saya, itu kejadian. Pertama kali istri saya itu tiba-tiba masuk UGD dan sudah di tensi darahnya itu tinggal 60-40. Wah, 60-40. Istri saya kan kulitnya putih ya. Ya, saya pasti perbaikan nasib lah. Saya cari istri yang putih, wangku hitam kayak gini kok, ya kan. Nah, istri saya putih. Nah, waktu di rumah tak lihat kamu spray kamar kan putih ya, betul ya? Dia udah kesakitan, lemes dan sebagainya. Tak lihat-lihat kamu sama spray kok sama gitu warnanya ya. Wes, ayo tak gendong, tak bawa ke rumah sakit, tak bawa ke UGD. Itu di salah satu rumah sakit yang terbaik juga di Surabaya, udah masuk lah, bleng kayak gitu. Nah, pelayanan di rumah sakit tersebut itu juga nyebelin waktu itu, nyebelin juga. Pak, ini ada obat, harganya 200.000, apa perlu ditebus? Udahlah tebus, aku nggak ngerti apa-apa, ditanya terus, iya terus gitu loh. Ditanya lagi, ini 400.000 tebus nggak? Tebus. 300.000 tebus nggak? Tebus. Lama-lama sebel nggak? Saya tanya, kepala susternya mana di sini? Ya, intinya waktu itu ada suster datang ke saya dan saya, Bu, kalau ibu dalam kondisi seperti ini, apa yang perlu dilakukan? Ya, ibu kalau ditanya-tanya terus kayak gini sebel nggak, Bu? Gini aja deh, saya perlu boleh nggak saya naruh deposit berapa puluh juta aja di sini? Bisa Pak di situ? Bisa. Ya udah, saya langsung transfer. Dan setelah itu pelayanannya cepat banget dan ketahuan istri saya itu kehamilan di luar kandungan waktu itu. Dan selisih menit, selisih jam, wah, saya bisa jadi duda ini. Ya, selisih jam, tapi kan saya sangat mencintai istri saya. Saya lakukan segalanya lah, ya kan? Nah, intinya di situ teman-teman. Nah, saya baru tahu pentingnya aset waktu itu. Wah, iya ya, untungnya aku tuh udah jalanin Tiansi itu loh. Coba kalau aku jalanin Tiansi, kejadian kayak gini bener-bener jadi duda waktu itu, bener gak? Nah, aset, jadi aset itu dijalankan aset. Ya, bangun aset Anda. Pada saat Anda sekarang ini Anda ngomong, ogah-ogahan deh, gue masih mau jalan-jalan. Jalankan sekarang teman-teman. Ya, pada suatu saat Anda akan merasakan, ya, Anda akan merasakan itu tentang pentingnya aset. Dan kekuatan aset itu akan lebih maksimal kalau Anda bisa memasukkan dalam hati Anda dengan kekuatan terkuat dari manusia yang namanya apa? Impian. Dengan namanya kekuatan impian. Saya pengen lihat Pak. Nah ini teman-teman, saya menjalankan usaha ini yang awalnya hanya untuk memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tua saya. Dari lubuk hati saya sebagai seorang anak manja, ya, ada kata-kata mengatakan aku ingin menjadi anak yang mandiri, aku ingin menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Pasti ada. Anda yang seorang anak manja, kalimat itu pasti ada di lubuk hati Anda. Anda cukup dengarkan. Terdalam itu pasti ada. Saya ingin menjadi anak kebanggaan. Ya, saya ingin menjadi anak kebanggaan. Saya punya cerita juga ini sama istri ya. Jadi intinya saya sama istri ya ini sekarang jadi istri, itu kita sudah berhubungan ya, intinya ta'aruf waktu itu sejak umur 19 tahun. Ingin saya itu menikah saat itu juga gitu loh. Apalah daya, mertua tuh selalu menghalang-halangi. Wah ini pokoknya mertua deh. Kalau 19 tahun bisa nikah, aku udah nikah waktu itu. 19 gak jadi batal nikah, 21 batal nikah, 22 batal nikah, 23 batal nikah. Waduh 24 ini opo-opo kudu nikah, ternyata ya sempat tertunda. Ya wajar lah. Mertua ya pasti tanya, kamu mau nikahin anakku? Iya om, betul. Kira-kira anakku mau kamu kasih makan apa? Lah makanya itu, saya juga mau tanya sama om, enaknya kasih. Ya emang kayak gitu, ya enggak kan? Nah, saya cuma melihat peluang, oh ini dia peluang besar. Dan ini dia peluang besar. Saya punya tantangan pada saat itu. Tantangannya adalah setiap saya apel, ya saya bersyukur loh. Wah ini istri saya cukup primadona waktu itu. Cukup primadona. Intinya ya namanya ada bunga ya, kumbangnya di mana-mana gitu loh. Kumbangnya datang aja, padahal bunga ini sudah dipageri, kumbangnya datang dari atas, dari bawah.
Itu loh. Sampai pernah pada saat perang-perang bener-bener perang dingin. Yang namanya bapak mertuaku itu ngenalkan anaknya itu, yang calon istri saya, itu ke anak laki-laki temennya beliau, yang sudah, intinya kata beliau udah sukses waktu itu. Sudah jadi manajer, ya, sudah jadi apalah, pokoknya. Jadi waktu saya datang apel itu ya ke rumah, saya duduk di sini, calon pacar saya duduk di sini, ya. Terus, itu laki-laki duduk di sini. Jadi kayak cinta segitiga gitu loh. Wih, enggak nyenengin banget. Tapi dalam hatiku aku cuma mikir gini, saya pihak pertama, calon istriku ini pihak kedua, berarti ini pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Ya setan ini memang. Ini setan. Yang namanya setan itu harus diusir. Ya. Setan ini harus diusir. Tapi ngusir setan itu kan harus halus-halus, ya kan? Halus biar setannya itu lari, enggak balik lagi gitu loh. Ya apa nih caranya? Dan setan ini bikin perang dingin nih. Wong setiap saya ke rumahnya, tiba-tiba mobilnya datang. Tin, bisa minta tolong, motornya dipinggirin, motorku. Waduh. Mau marah, tapi gimana motor gitu loh. Ya sudah, tak pinggirin. Awas kamu ya. Oh, setan ini balik kamu nanti ya. Balik kamu. Kembali kamu ke atas ya. Oke, itu pokoknya setan-setan sama ayah mertua saya itu didatangkan. Ada yang dari neraka ke 7, neraka, pokoknya datang semua lah setan-setan. Ada banyak setannya soalnya. Saya ingat yang getol tuh 3 waktu itu setannya. Datang terus, wah setan-setan ini harus balik, piye ini caranya. Ya sudah tak jalani bisnis secara serius sekali. Dan saya bersyukur waktu itu akhirnya saya bisa tembus bintang 6, saya sudah menunjukkan keuangan yang baik. Bintang 6 mau ke 7, saya sudah bisa beli mobil waktu itu. Minimal, saya sudah parkir tahan rem, bel-belan. Surung-surungan, enggak mungkin pindah itu mobil. Ayo sekarang, ayo gitu loh. Tahan rem loh. Ya, akhirnya ya apa-apa setan punya hati nurani, minggir lah satu persatu. Teman-teman semua. Nah, kondisi kayak gitu, saya juga sadar loh, jadi orang miskin tuh enggak enak loh. Sungguh dihina di mana-mana, selalu dikucilkan, selalu macam-macam. Dan kita harus bangkit. Dan menariknya, jadi orang miskin pun itu bisa berubah, betul? Saya cuma pegang itu. Saya cuma ingat papa saya pun juga seperti itu. Yang jadi pengusaha tukang potong ayam kelas teri sekarang menjadi kelas kakap. Ternyata orang bisa berubah. Oke lah. Kalau gitu anaknya juga bisa berubah kalau papanya juga bisa. Ya. Nah, situ masalah mulai selesai. Dan itu pun juga dipicu pada saat itu calon istri saya juga sempat ngomongnya mah pendek. Yang habis ini kan kita menikah. Dan papa maksudnya papa mertua ya. Papa itu minta aku kuliah. Nanti aku bayarin ya sekolahnya. Ngomongnya pendek. Anda tahu nggak? Itu dokter. Jadi di sini dia lulus S1, minta dibayari untuk spesialis. Ngomongnya pendek, tapi nusuk di kantong ya teman-teman. Wih, lah. Aku mikir waktu itu. Waktu awal saya menjalankan usaha ini itu mikir gitu loh. Saya pasti waktu awal menjalankan usaha ini sempat agak bimbang ya. Karena awal saya menjalankan usaha ini sempat tertarik cuman karena pengembangan dirinya. Awalnya ya, sempat produknya bagus. Lihat ada orang bisa berkembang, harapanku kalau aku punya pengembangan diri bagus, nanti tak ngelamar ke bank, itu tak loh. Ternyata tak pikir-pikir, waduh, saya tanya kan, biayanya berapa biasanya sekali masuk? Ya, kalau tahun-tahun kemarin sekitar 90 biasanya naik. Waduh kok kalimatnya 90 ditambahin naik itu loh. Dengar 90 udah naik, enak, tambahin lagi. Ya, naiknya berapa? Yus tambah-tambah berapa 10-20%. Banyaknya kamu tuh. Sekolah enggak selesai-selesai kok. Dalam hati, cuman kan saya tetap, tenang sayang, tenang, kayak gitu loh. Ya, nanti Anda juga kayak gitu, kalau sama pacar Anda kayak gitu. Tenang sayang, walaupun Anda dalam hati, piye yo. Waduh. Nah, positif aja. Ya, terus saya cuma optimis aja, pasti bisa. Pasti ada jalan. Pasti dikasih pencerahan. Proses itu pasti berlanjut pada sesuatu yang kita inginkan. Saya yakin betul di kondisi itu. Nah, oke lah. Akhirnya membulatkan tekad saya untuk semakin ngotot menjalankan usaha ini. Karena saya mikir logika, kalaupun saya lulus kuliah, pakai nama ijazah, saya kerja, langsung gajiku misalkan 3 juta sebulan, biar gede nggak? Gede, bagi mahasiswa gede banget 3 juta itu waktu itu, ya. Apalagi cuma makan Indomie sama rokok selesai. Ya kan, 3 juta sebulan. Tapi tak hitung-hitung setahun, paling terkumpul cuma 36 juta. 2 tahun, cuma 70 juta. Lah akhirnya kalau gitu, kalau aku cuma ngandelin jadi pegawai, aku nggak jadi kawin sama inilah nanti. Ya nggak mau lah, cinta tulus ya harus diselesaikan, bener nggak? Ya kan? Akhirnya, oke deh yang jalan. Akhirnya benar-benar perjuangannya terjadi. Saya tabung betul. Akhirnya 1 tahun 6 bulan, alhamdulillah saya bisa jadi bintang 8. Dan 3 bulan kemudian saya menikah. Dan sekitar 2 bulan kemudian istri saya sekolah. Dan akhirnya
tepat, semua biayanya ada dan itu semua terkumpul dari bonus Tiansi. Saya bersyukurnya di situ. Waktunya sangat tepat sekali, waktunya sangat indah sekali kalau bagi saya. Sebuah perjuangan yang memberikan kebahagiaan bagi orang lain dan ternyata itu kebahagiaan dari hati saya sebenarnya. Ya, itu. Dan saya sendiri akhirnya sangat mengharap saya bisa menjadi seorang ayah. Karena saya punya ayah yang terbaik di dunia ini. Oleh karena itu saya harus berbalas pada anak saya. Saya juga harus menjadi ayah yang terbaik. Ya, saya ingin sekali membahagiakan keluarga saya, salah satunya anak saya. Kenapa? Saya punya ayah yang terbaik, yang mendampingi saya, yang terus kemanapun beliau pergi, beliau mengajak saya. Dan kemanapun saya pergi, ayah saya berusaha menemani saya. Dan saya berpikir saya ingin menjadi ayah seperti beliau yang pasti. Saya ingin punya waktu yang terbaik, saya ingin punya kedekatan yang luar biasa sama anak saya. Dan saya paling bersyukur, anak saya pertama kali bisa bicara, itu kalimat ayah daripada bunda. Jadi manggil ayah, ayah, kayak gitu. Tadi pagi saya di SMS, istri saya SMS, yang dicari anak. Tadi si Andra, anak saya tanya, ayah di mana? Gitu. Ayah di mana? Anak saya juga tahu loh, kalau suruh pilih mobil tahu ya dia. Dia ngomong BMW itu kata dia PPY. Jadi mau naik apa nih? Kita ada 3 mobil di rumah. Ada salah satunya Avanza, salah satunya ada BMW itu mau naik yang mana gitu. Mau naik mana? Naik PPY. Naik PPY. Pasti milih. Naikin ya? Enggak, naik PPY. Naik PPY itu. Luar biasa anak bisa milih. Saya sering meluangkan waktu, kadang-kadang beliau nih kalau ibunya pergi, kadang-kadang beliau pergi, saya ajak anak saya ajak ngajak babysitter, saya lagi home meeting itu saya ajak. Nanti kalau dalam saya home meeting, saya sama anak saya lagi jalan-jalan. Kita sering menghabiskan waktu berdua. Dari anak saya sejak bayi, sejak kecil. Saya beli sepeda lipat kecil, itu saya masukin di bagasi mobil. Jadi kalau saya ada waktu, kadang-kadang sepedanya tak bongkar semua, saya buka, anak saya duduk di belakang, kita goncengan, keliling, kayak gitu-gitu. Saya berusaha pengen deket sama anak. Dan kalau sekolah, saya bangga banget. Karena kegiatan saya itu habis untuk membesarkan anak. Saya pagi nganterin anak. Pagi biasanya nganterin istri dulu ya, saya nganterin istri sekolah. Kadang juga ada yang lucu ya. Temennya istri saya tuh tanya ya, kamu nggak malu punya suami pengangguran kayak gitu? Tiap hari nganterin kamu. Nggak enak ya. Wah, nggak tahu. Ya kan? Tapi lucunya orang itu kok nggak tanya pengangguran kok mobilnya ganti-ganti, mbok mikir sedikit gitu loh ya. Itu loh. Oke. Nah dari situ setelah nganterin istri biasanya saya nganterin anak saya masih kelompok bermain ya. Jadi 1 minggu itu 2 kali biasanya. Lah di kelompok bermain, wah betul-betul saya nggak ada saingan, paling ganteng. Saingannya itu cuma 2, satpam sama tukang parkir. Wis iku tok. Saya senang banget menikmati menghabiskan waktu bersama anak itu. Akhirnya kita bisa punya kedekatan. Anak itu tidur ketika bangun dia panggil ayah. Ayah, dan kalimat ayah itu selalu terngiang di telinga saya ini sampai detik ini. Dan itu menjadi kekuatan terkuat saya sampai ini terus maju. Saya ingin sukses. Saya berpikir apa yang saya bisa berikan untuk Andra ya? Apa habis ini yang saya bisa lakukan untuk Andra? Saya mau jadi seperti ayah seperti apa lagi ya untuk Andra? Itu yang dalam lubuk hati saya sekarang. Bahkan saya siap harus pindah kota pun untuk tempat tinggal, untuk mencarikan sekolah terbaik. Kalau memang sekolah terbaiknya di Jakarta ya saya akan pindah di Jakarta. Kalau sekolah terbaiknya terpaksa di luar negeri ya, saya akan pindah di luar negeri juga. Ya, saya pingin banget. Nanti waktu kuliah, anak saya sekolahnya nanti bisa di Arab. Saya pinginnya seperti itu. Soalnya bapaknya dulu nggak keturutan soalnya. Jadi biar anaknya aja yang ke sana. Ya, saya juga pingin melihat dia nanti bertumbuh besar. Pokoknya saya pingin menjadi sahabat terbaik dari putra saya itu. Oke? Nah, dan sukses itu pasti terjadi. Asalkan Anda menemukan satu momen emas. Asalkan Anda menemukan satu jiwa yang sangat luar biasa. Tanpa kita sadari, semua orang itu pasti punya jawaban dalam hati. Sepulang dari VS yang saya cerita di awal, itu bercerita tentang ayah. Bercerita tentang ayah, dan dari situlah saya klik. Dan disitulah saya kena, karena saya punya momen emas bersama papa saya. Saya punya banyak cerita. Papa saya sering ngomong, kalau dia tidak bisa membelikan mainan untuk saya, dia ngomong gini, nak, papa tidak bisa beli, tapi anaknya papa pasti bisa beli. Dulu saya tidak tahu kalimat itu. Saya mesti ngomong, ya, nanti anaknya bisa beli sendiri, ya, kayak gitu. Saya gitu kan, saya bikin permainan. Saya baru tahu ketika saya besar. Karena papa, setiap saya ngomong, wah ini mobil bagus, oh iya anaknya papa pasti bisa punya. Ini ada motor keren pak, nanti beliin ya, wis anaknya papa pasti bisa punya sendiri. Dan itu membangun mental saya ternyata. Jadi impian sebesar apapun, itu selalu didorong oleh papa saya yang pasti. Saya bersyukur sekali. Nah, ini foto papa saya di depan BMW yang diberi oleh Tiansi. Teman-teman, jadi sepulang dari VS tadi, itu saya langsung klik. Saya klik,
saya punya niatan kuat. Saya cari gambar BMW, saya mau sukses di usaha ini. Dan ada tulisan kecil di kertas tersebut. Saya tulis gini waktu itu. Saya mau naik BMW ini bersama papa. Itu tulisan kecil. Awal memang betul, saya dimotivasi, ayo mas kejar impian besar mas. Ini loh, kamu teman-teman udah ganti handphone, kamu ganti handphone. Kamu mau nggak? Mau. Tapi dalam lubuk hati saya waktu itu sempat nolak. Tapi entah kenapa, itu ada suara hati yang mengatakan, kenapa nggak dicoba sih untuk membahagiakan papamu dulu? Itu hati saya mengatakan kayak gitu. Ya, unik memang. Sekali lagi saya katakan kepada Anda bahwa yang namanya sukses itu seperti gaib. Saya mengatakan ini ajaib. Anak saya itu diprediksi lahir tanggal 22 April, 24 April. Persis tanggal 6 April, tengah malam menjelang Isya itu air ketuban istri saya pecah. Ketika air ketuban istri saya pecah, kita bawa ke rumah sakit, dilakukan semua proses, pukul 00:27 anak saya lahir. Putra pertama saya Andra itu lahir. Dan itu sudah masuk tanggal 7, betul? Dan di tanggal 7 April itu adalah tanggal kelahiran dari papa saya yang pasti. Di hari itu saya memberikan kebahagiaan yang luar biasa, seorang cucu yang lahir di tanggal lahirnya beliau. Saya terkadang tidak bisa, saya sampai hati saya itu bingung. Tuhan ini tahu betul ya, kalau saya tuh pengen memberikan sesuatu yang hebat, memberikan sesuatu yang luar biasa untuk papa. Sampai perjuangan ini terus, memang menjalankan usaha ini seperti, kalau saya ngomong seperti kapok Lombok ya, saya keluar kota naik motor, bannya bocor, oke lah diulangi lagi minggu depan. Kadang rantainya copot, kehujanan, deres jam 12, jam 1 malam, ya minggu depan diulangi lagi. Dilakukan lagi, ya bocor lagi, ya tetap melakukan lagi. Kayak benar-benar ada sesuatu yang memacu kita. Yaitu kekuatan itu sebenarnya papa. Saya orang yang paling termotivasi kalau ada orang menceritakan tentang ayah. Dan di situ saya niatkan betul, sampai akhirnya alhamdulillah betul tanggal 24 Agustus Allah mempercayakan sebuah reward BMW itu kepada saya. Nama saya dipanggil pada saat itu di Jakarta. Saya masih ingat betul, Pak Luis itu sedikit main-main, namanya seperti penyanyi wanita, Bapak Resa. Wah waktu itu saya, Resa aku, karena ada Resa satunya kan waktu itu. Akhirnya oke, saya maju ke panggung. Bangga banget, seneng banget, ribuan orang itu melihat, ratusan ribu lebih tepatnya. Kita tuh seakan-akan seperti seorang raja yang dihargai rakyatnya pada saat itu. Ya, wah, keinginan hati saya itu bukan melambaikan kemenangan bunga yang diberi pada saat itu, tapi keinginan hati saya pengen cepat-cepat turun waktu itu. Saya pengen cepat-cepat turun, saya pengen cepat-cepat ngambil handphone. Karena saya ingat, kertas impian pertama saya yang saya print itu adalah BMW. Itu kertas impian saya. Yang saya tulis di situ, saya pengen naik BMW ini sama papa. Dan saya pengen turun, saya pengen cerita sama papa, bahwa anaknya itu terima BMW waktu itu. Saya memang akhirnya turun, saya cepat-cepat ambil handphone, saya telepon handphone papa, ternyata handphone papa mati. Saya telepon rumah, biasanya ngangkat itu mesti mama. Kalau ada urusan malam-malam tuh mama biasanya. Tapi ini memang aneh kalau bagi saya. Allah tuh maha tahu, Allah tuh mengetahui. Hati saya tuh saya pengen cerita sama papa waktu itu. Saya pengen cerita sama papa. Saya telepon ke rumah, ternyata ada suara laki-laki dan itu adalah papa saya waktu itu. Saya cerita sama papa, Pak, waktu itu Mercy saya masih bilang, Mercy-nya tak bawa pulang. Kita dapat Mercy, Resa dapat Mercy ya Pak. Terus papa saya waktu itu lucu juga sih, dia cuma ngomong gini, ya wis le, sujud syukur, ditutup teleponnya. Saya cukup kaget loh kok gitu. Tapi 5 menit kemudian, itu telepon berdering dan saya lihat rumah. Saya angkat suara papa saya cuma tanya gini, le, gue mau ngomong apa le? Nah, itu terjadi suara gaduh di situ. Saya dengar banget kalau papa saya bangun, mama, bangun ma, anakmu terima Mercy mama. Pokoknya, halo, pokoknya teleponnya nggak ditutup lah. Ya, terus mobil itu menunggu beberapa bulan untuk dikirim ke Surabaya. Saya nggak pernah cerita ke siapapun kapan mobil ini datang. Tapi entah kenapa, pada saat saya datang ke tempat, Anda lihat tadi klipnya, waktu BMW-nya turun itu di tempat di mana mobilnya isinya di pool ya, di situ ya. Saya memang cerita sama ekspedisinya, jangan diturunkan sebelum saya datang. Ketika saya sampai sana, ternyata papa saya itu sudah berdiri di bawah BMW tersebut. Di bawah trailernya itu loh. Papa saya cuma nunggu gini. Dan dalam hati saya sempat meneteskan air mata waktu itu. Tuhan itu maha tahu bahwa saya pingin bahwa mobil ini pertama kali yang starter itu harus papa saya yang pasti. Dan syukur alhamdulillah setelah mobil itu turun, memang betul kunci diserahkan ke papa saya yang starter dulu. Dan papa saya itu cuma ngomong,
Karena setiap saya naik mobil, waktu saya nganter ayam sama papa saya, naik mobil pickupnya beliau mesti cerita, "Ki lho, Le, motor api, Le. BMW ku wah luar biasa." Entah kenapa, saya di sini juga dapat BMW dan papa ini jadi pengusaha puluhan tahun tuh enggak pernah bisa beli BMW. Yang lama aja enggak bisa beli. Tapi anaknya papa ini 3,5 tahun menjalankan usaha ini bisa terima BMW. Kalimat itu tuh harganya mahal bagi hati saya, teman-teman. Kalimat itu harganya mahal. Mobil itu sampai ke rumah, plat nomornya keluar. Jujur, mobil itu paling sering yang naik papa saya. Karena saya seneng banget kalau papa saya pegang kuncinya, papa saya duduk di kursi penumpangnya. Papa saya itu suka ngebut, itu berani terjang sampai 190, 200 pernah sama dia. Ya, dulu sering nyopir truk juga, makanya suruh pegang mobil ini seneng banget. Nah, teman-teman, di situ akhirnya mobil itu sering dipakai sama papa saya. Sering dipakai sama papa saya, hanya cuman pengen ke tetangga, cuman ke temennya, ke teman kerja, ke saudara, cuman pengen cerita kalau BMW ini BMW-nya Resa, BMW ini BMW-nya anakku, anak tunggalku. Itu yang sering diceritakan sama papa saya. Dia mampir ke rumah teman, mampir ke rumah sahabatnya, cuman cerita kalau ini mobilnya anaknya. Ini anaknya yang punya. Dan dia tunjukkan STNK-nya itu loh jenenge anakku, kemana-mana. Lucu kadang-kadang, saya sering naik mobil BMW itu nggak ada STNK-nya, saya bingung kemana ini STNK-nya. Dibawa papa saya ternyata. Loh, oh ini STNK-nya dibawa papa saya. Sering ditunjuk-tunjukin ini loh, ini mobil anakku. Bapak Ibu, itu sebuah penghargaan bagi saya. Dan apapun ke depan, saya mau lakukan terus, demi papa yang pasti. Demi papa. Terus apapun, saya masih banyak keinginan saya sama papa. Saya ingin berdua sama papa saya, itu jalan-jalan ke keliling Timur Tengah, itu impian beliau yang pasti. Beliau pengen lihat Mekah, beliau pengen lihat Turki, beliau pengen lihat Syria yang pasti, itu impian beliau. Saya pengen mewujudkan impian beliau itu. Kita cuma jalan-jalan berdua keliling Timur Tengah, hanya anak dan papanya. Dan kemarin juga ngomong, ya apa nih ngejak Andra ini, jadi kita bertiga nanti, laki-laki semua yang keliling Timur Tengah. Itu momen itu saya bayangkan, itu pasti sangat membanggakan sekali, pasti sangat membahagiakan sekali. Teman, tapi satu hal, impian saya itu dimulai dengan sesuatu yang sangat sederhana pada saat itu. Bukan sesuatu yang besar, bukan handphone, bukan apapun. Sesuatu yang dulu saya malu menceritakannya, tapi saya hari ini dengan bangga. Impian pertama saya waktu mau menjalankan usaha ini adalah, saya ingin ngajak papa saya makan di warung Tegal langganan kita. Itu impian saya. Dan saya niatkan betul, karena papa saya tuh setelah pulang kita ngantar ayam, saya sering diajak makan di situ. Dan saya ingin banget ngajak papa saya tuh makan di situ. Itu impian pertama saya. Dan alhamdulillah memang betul, bonus saya bulan pertama 1.100.000 memang banyak bagi saya. Makan di warung Tegal habisnya cuma 53.000. Itu pun masih bisa bontot untuk mama waktu itu. Tapi pada saat makan tersebut, papa saya cuma cerita gini, "Wih, anake papa wis iso golek duit dhewe. Wis dadi wong sing mandiri." Kalimat waktu papa saya ngomong sudah menjadi orang yang mandiri, itu membekas di hati saya. Dan itu meyakinkan diri saya, berarti kalimat Tuhan itu lewat di papa saya, mengatakan saya ini orang mandiri, orang hebat. Teman-teman semua, Anda cari impian terhebat Anda cari impian terdahsyat Anda. Karena disitulah Anda akan menemukan kekuatan besar. Saya sangat termotivasi menjalankan usaha ini karena papa. Apapun tantangannya, saya akan terus bangkit demi papa saya. Apapun masalahnya, saya akan terus bangkit. Dan itu demi papa saya, teman-teman semua. Saya mohon doa agar impian-impian saya ke depan demi papa saya, itu semuanya terwujud. Oke? Sekian saja dari saya, teman-teman semua. Saya juga berdoa